Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk hadir di acara peluncuran buku yang luar biasa yang dilakukan oleh fraksi PKS yang ada di DPR RI, dan tentu yang saya hormati dan banggakan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, yang juga saya hormati meskipun sudah tidak di ruangan ini lagi, adalah Presiden PKS Bapak Ahmad Saihu, dan yang luar biasa adalah yang saya hormati Dr. Jazuli Juwaini sebagai Ketua Fraksi PKS di DPR RI. Dan juga tadi disebutkan Bapak Tifatul Sembiring, tentunya para elit PKS baik di nasional maupun provinsi, kabupaten, kota yang mengikuti acara webinar ini. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kepada saya dimintakan untuk ikut gitu ya, membahas tentang demokrasi dan kebangsaan. Tentu saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga sudah diundang dalam acara ini, apalagi ada Pak Yusuf Kalla yang ini adalah senior kami, panutan kami. Pak Yusuf Kalla ini sangat inspiring, tentunya tokoh inspiring yang tidak pernah redup di era apapun. Luar biasa. Mudah-mudahan beliau belum meninggalkan kita ya. Tentang demokrasi dan kebangsaan ada beberapa catatan kecil. Izin saya ingin menyampaikan dalam beberapa menit ke depan tentang apa yang sedang kita concern ya, yang sedang menjadi concern kita bersama tentang demokrasi dan kebangsaan. Kita sudah mendengarkan dengan sangat bagus ya apa yang disampaikan oleh poin-poin penting yang relevan, signifikan yang sudah disampaikan oleh Presiden PKS tadi, Bapak Ahmad Saihu. Demikian juga arahan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Ketua Majelis Syuro PKS ya. Tadi juga kita sudah mendengarkan bersama, demikian juga dari Ketua Fraksi. Jadi apalagi yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Jadi menurut saya bagus sekali, kita sudah mendapatkan pencerahan. Saya mencatat beberapa catatan berkaitan dengan ini. Tentu kita menapakkan kaki kita ke Indonesia ya, ke NKRI ini gitu. Ketika kita sedang membahas tentang demokrasi dan kebangsaan, yang terbayang di pelupuk mata kita adalah ini NKRI, negara arsipelago, negara unik gitu ya, negara yang unik karena memang diuntai oleh daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke yang jumlahnya luar biasa, 542. 34 provinsi, 93 kota, dan selebihnya adalah kabupaten. Sebagai pendahuluan, ada beberapa catatan penting, silakan lanjut ya. Indonesia ini adalah negara kepulauan yang penduduknya majemuk ya, multikultural, saya catat di situ, yang memiliki semangat Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Jadi melek mata kita ini sudah memang Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu persatuan di antara sesama elemen bangsa itu ya harus terus dihidupkan dan dijaga sehingga harmoni sosial dalam masyarakat senantiasa hadir. Itu yang tadi sebetulnya kami catat bersama, poin-poin penting yang sudah diarahkan oleh Ketua Dewan Syuro maupun oleh Presiden PKS dan Ketua Fraksi. Hal ini penting tentunya Bapak Ibu yang saya hormati di tengah dinamika ekonomi, politik, dan hukum yang sedang tidak menggembirakan. Ikhtiar untuk mencegah terjadinya benturan sosial ya,
maupun konflik yang bisa membesar menjadi rusuh dan penuh kekerasan, violence, yang mengancam integrasi bangsa, ini sangat kita perlukan. Jadi ada concern sampai pembahasan yang seperti ini, dan bahkan PKS tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali melakukan tema-tema yang seperti ini dalam satu kompetisi untuk ditulis oleh para tentu orang-orang muda gitu. Jadi ini bagus sekali. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Ketua Fraksi PKS ya di DPR RI yang luar biasa dengan senantiasa mendorong gitu ya kesadaran untuk bagaimana kita berbangsa gitu ya dan menjalankan demokrasi yang tentu benar gitu ya, bukan asal demokrasi, bukan memahami kebangsaan kita yang sepenggal-sepenggal, tapi utuh di situ. Lanjut. Bangsa yang besar dan majemuk seperti Indonesia itu cenderung rentan perpecahan. Jadi ini yang juga harus kita garis bawahi. Kemajemukan tak hanya merupakan kekuatan, tapi juga mengandung kelemahan. Kemajemukan sedang mengalami kegentingan belakangan ini. Itu yang kami catat. Problem kemajemukan belum teratasi secara memadai, namun yang muncul justru menyoal kemajemukan itu sendiri. Kita permasalahkan kemajemukan itu. Kenapa kita soal? Mendadak kita soal karena lalu menjadi ranah yang seksi, topik yang seksi untuk dipolitisasi. Itu masalahnya. Masalah kemajemukan cenderung dipolitisasi dalam pemilu dan pilkada sehingga menimbulkan konflik ya, bahkan kerusuhan. Kita mencatat tidak hanya di daerah-daerah gitu ya, yang jauh di sana dari ibu kota negara. Di ibu kota pun seperti itu gitu ya. Kemajemukan meniscayakan, lanjut. Kemajemukan meniscayakan adanya landasan bersama dan acuan bersama. Pancasila adalah landasan dan acuan bersama bagi Indonesia. Pancasila menjadi pemersatunya. Visi kebangsaan Indonesia sesuai dengan pembukaan konstitusi adalah membentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi tersebut dijabarkan dengan jelas dalam misi negara, yaitu melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan prinsip perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Jadi ini bukan untuk dihafal atau untuk disebutkan sebagai sekedar reference kosong, tidak. Tapi itu untuk diimplementasikan, untuk diaplikasikan, untuk diterapkan gitu ya dalam keseharian hidup kita. Tentu ini menjadi tanggung jawab juga bagi para pengurus negara, baik yang ada di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Lanjut. Lantas bagaimana kita melakukan visi kebangsaan ini? Yang jelas kita perlu memperkuat visi kebangsaan. Sebagai satu negara yang dalam proses menjadi, jadi proses of becoming Indonesia. Jadi proses menjadi Indonesia yang seutuhnya. Wajar kalau Indonesia masih dalam proses trial and error. Jadi selalu melakukan uji coba gitu ya. Dalam membangun banyak hal. Tidak hanya dalam demokrasi, tidak hanya mengenai desain pemilu gitu maupun pilkada, tapi dalam banyak hal melakukan trial and error. Khususnya masalah krusial saat ini dan ke depan adalah membangun ekonomi dan demokrasi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ini penting sekali. 75 tahun sudah kita merdeka. Tahun 2021 kita akan berusia 76 tahun. Apa yang sudah dicapai dan apa yang belum? Itu pertanyaan mendasarnya. Usia tidak muda lagi ini.
bagi Indonesia. Usianya sudah senja gitu ya. Mungkin sudah melampaui senja. Lantas bagaimana kehidupan kebangsaan kita saat ini? Apakah masyarakat Indonesia sudah menampakkan hakikatnya sebagai warga negara yang memiliki dignity, memiliki self-esteem, gitu ya. Bangsa yang memiliki peradaban yang patut dibanggakan. Karena tadinya itu kita obsesikan, kita mimpikan, gitu ya, bahwa demokrasi itu akan membangun peradaban. Kalau demokrasi membangun peradaban, berarti usernya adalah masyarakat. Dengan semua nilai-nilai mulia yang kita miliki. Kan itu sebetulnya, esensinya. Lalu kita menjadi bangsa yang jauh lebih beradab. Gitu ya, memiliki keadaban. Nah, ini tentu bisa kita banggakan. Karena ini menjadi modal dasar yang luar biasa. Sehingga visi besar dari pemerintah saat ini, ya, salah satu 5 visi besarnya adalah membangun SDM. Yang sering kita dengar SDM unggul, kan gitu ya. Nah, ini antara lain bagian dari membangun karakter bangsa Indonesia, karakter building, national building kita, gitu ya. Kita belum selesai, kita belum tuntas untuk melakukan itu, dan kita harapkan kita akan tuntas melakukan itu. Lanjut. Perlunya revitalisasi karakter bangsa seiring dengan dampak-dampak COVID ya 19 ini langsung konteks gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa menafikan adanya konteks di mana sejak tahun 2020 gitu ya, kita mengatasi atau kita menanggulangi COVID-19 yang sampai detik ini ternyata kita belum mampu mengendalikan COVID ini secara seksama. Sama halnya dengan negara-negara di luar sana, gitu ya. Masih berjibaku untuk mengatasi semua dampak-dampak COVID yang memang ternyata juga belum usai. Dan ini sebetulnya yang membuat karakter bangsa menjadi lemah dan menghambat kehidupan berbangsa kita. Bahkan kita harus mengoptimalkan modal dasar dan potensi yang ada seperti posisi geopolitik kita, geostrategis kita, keanekaan alam dan keragaman hayati, kemajemukan sosial budaya, dan jumlah penduduk yang besar. Jadi bagaimana kita mengkapitalisasi gitu ya, sumber-sumber yang kita miliki, posisi strategis kita yang kita miliki, dan sebagainya. Sudahkah kita kapitalisasi, kita maksimalkan, gitu ya, sehingga ini bisa menopang kita menjadi negara yang maju. Kita banyak kehilangan peluang, Bapak Ibu yang saya hormati, kita banyak kehilangan peluang atau momentum untuk maju, karena tidak mampu memaksimalkan potensi yang ada. Realitas mentalitas yang tidak sejalan dengan etos kemajuan dan keunggulan peradaban ya menghalangi kita untuk maju. Ini masalahnya. Jadi langkah kita tidak seiring sejalan. Ada yang mengharapkan gitu ya, bagaimana kelompok yang progresif ini agar Indonesia sesegera mungkin gitu ya, keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah ke bawah kan gitu. Jadi ada yang ingin seperti itu, maju Indonesia ini, berdaya masyarakatnya. Tapi belum tentu seluruhnya juga memiliki cara pandang yang seperti itu, mindset yang seperti itu. Ini masalahnya. Lanjut. Indonesia maju harus didukung penuh oleh daerah-daerah yang maju. Ini saya mencoba mengkaitkan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dan hal ini antara lain bisa ditunjukkan melalui proses demokrasi dan desentralisasi yang guna memajukan kesejahteraan umum. Indonesia yang maju juga ditandai oleh kemampuannya dalam mengatasi masalah atau penyimpangan atau distorsi ya yang saya maksudkan di sini yang dihadapi khususnya terkait dengan pelaksanaan demokrasi dan
desentralisasi atau yang kita sebut dengan otonomi daerah. Apakah demokrasi dan desentralisasi itu berkorelasi positif, berdampak positif terhadap upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dari preambul konstitusi kita yang saya bacakan dari awal tadi itu. Lantas apa indikatornya? Antara lain bisa dilihat ya dari apakah terreformasi gitu ya. Terreformasi tidaknya partai politik, DPR atau DPRD dan pemerintah ya maupun pemerintah daerah sebagai pilar penting demokrasi kita. Jadi kalau ternyata partai politiknya didera gitu ya, terus-menerus environment yang tidak sehat atau sulit untuk beranjak menjadi partai yang kader gitu ya. Lalu promosi kadernya juga terhambat, tidak menggunakan merit system gitu ya. Bagaimana menjadikan partai-partai itu betul-betul memiliki memiliki akar tunjang ya, artinya kuat. Dia bisa membangun satu mass political base gitu ya. Jadi basis massa yang betul-betul kokoh di daerah-daerah tertentu yang mereka miliki kan gitu. Jadi tidak sekedar hanya ikut pilkada, pemilu legislatif, pemilu presiden, tidak sekedar itu. Tapi sadar betul bahwa partai ini adalah rumahnya demokrasi. Sebagai rumah demokrasi tentu gitu ya diharapkan bahwa rumah ini menjadi role model gitu ya, showroom bagi demokrasi kita. Gitu. Bahwa hak otonom dari para kader diberikan, relatif diberikan. Sehingga dengan hak otonom kader tadi itu tentu gitu ya, ini akan membackup mesin partai, membackup tentu institusi yang kita sebut dengan partai politik. Gitu. Dan bagaimana sirkulasi elit di internalnya. Ini juga termasuk bagaimana mengelola gitu ya. Manajemen konflik atau manajemen silang pendapat yang ada di internal. Apakah mahkamah partai itu juga efektif untuk menyelesaikan masalah-masalahnya atau tidak gitu. Dan yang paling penting yang kita harapkan adalah sebetulnya partai politik tidak sekedar pilar utama dari demokrasi, tapi ini adalah aset negara. Aset negara. Karena apa? Karena partai politik inilah yang diberikan payung hukum dalam konstitusi yang luar biasa sehingga bisa mencalonkan gitu ya capres cawapresnya baik sendiri maupun berkoalisi. Jadi tidak ada konstitusi yang bisa memberikan pada institusi sebesar itu. Nah inilah partai politik. Oleh karena itu sebetulnya partai politik ini adalah jantungnya demokrasi di Indonesia. Jadi kalau kita ingin melihat apakah demokrasi ini sehat atau tidak, kita lihat partai politiknya. Jadi tidak ujuk-ujuk kepada demokrasinya. Demokrasi bisa efektif, bisa berjalan bagus gitu ya, benar, dan senantiasa akan naik kelas dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, kalau partai-partai politiknya betul-betul menempatkan diri adalah sebagai partai kader. Di mana ketua umumnya itu adalah manajer partai. Jadi sebagai manajer partai dia bertanggung jawab penuh terhadap maju mundurnya partai. Kan seperti itu. Jadi ini betul-betul kalau menurut saya adalah showroom bagi demokrasi. Dan sebagai showroom bagi demokrasi kita melihat apakah partai tertentu itu bagus atau tidak melalui showroom tadi itu. Politisi handalannya yang diandalkan tadi itu yang dipromosikan oleh partai, baik itu di legislatif maupun juga di eksekutif. Itu yang kita lihat sebetulnya. Jadi kalau semakin banyak kader-kadernya yang lalu tidak bisa menjadi showroom di situ, tidak menjadi toladan, tentu masyarakat akan sangat kecewa. Itu salah satu contoh gitu ya. Nah ini lanjut ya. Ini selanjutnya slide selanjutnya. Bangsa Indonesia yang maju dan cerdas juga ditandai oleh pengamalannya yang konkret tentang nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila. Sila pertama sampai sila kelima. Jadi mulai sila ketuhanan yang Maha Esa sampai sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi
kita betul-betul menghayati itu, tidak sekedar menghafal, tapi menghayati dan mengamalkan. Itu yang penting. Jadi Pancasila itu tidak perlu pakai umbul-umbul, kalau menurut saya, tapi perlu untuk bagaimana kita mengamalkannya itu secara konsisten. Jadi kita menjadi role model bagi sosok manusia yang sudah menjalankan Pancasila. Seharusnya seperti itu. Karena apa? Karena Pancasila ini way of life kita, fondasi kita kan itu. Jadi sebagai negara arsipelago, Indonesia sedang menggeliat dan mencoba untuk move on, gitu ya. Dan dari negara berkembang ke negara yang tentu, gitu ya, menjadi negara maju, gitu ya. Newly industrialized country, jadi NIC, gitu ya. NIC yang maju secara sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Nah, bagi Indonesia hal tersebut tentunya merupakan proses learning by doing yang tidak mudah, khususnya dalam menerapkan demokrasi dan desentralisasi untuk mewujudkan good governance. Karena good governance itu harus ditopang oleh core-nya itu, intinya adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Jadi kalau pemerintahan di Indonesia, baik di nasional, provinsi, kabupaten, kota, gitu ya, tidak menunjukkan itu, lantas kita bertanya, pemilu kemarin itu apa yang kita lakukan? Pilkada yang lalu itu apa yang telah berlangsung sehingga lalu menghasilkan kepala daerah yang OTT, kan gitu ya. Demikian juga di pusat, gitu. Mengapa kabinet ini kok ya dalam seminggu ada OTT 2 kali, kan gitu. Dalam seminggu, seolah-olah bersaing, gitu ya, dengan yang ada di daerah. Tidak mau kalah, gitu ya, daerah, sehingga ada kepala daerah yang juga di OTT dalam waktu yang singkat, beruntun, gitu. Dari mulai menteri, terus kepala daerah. Ini luar biasa ironinya, gitu. Lah, apa yang salah dengan pemilu kita dan pilkada kita? Mengapa menghasilkan, gitu ya, penguasa kalau menurut saya? Karena pemimpin itu penguasa itu belum tentu pemimpin, tapi pemimpin pastinya penguasa, gitu. Jadi kita memang terobsesi untuk bagaimana memperbanyak pemimpin-pemimpin yang betul-betul dalam levelnya itu yang statementship, baik di nasional, ya, punya kenegarawanan, di provinsi juga gubernur dengan tentu nuansa kenegarawanan, bupati, wali kota juga seperti itu. Kita harapkan seperti itu. Tentu ini memang tidak mudah bagi Indonesia. Bagaimana shifting, ya, bergeser, bergerak, ya, dari satu katakan sistem yang tadinya otoritarian, sistem yang tidak transparan, tidak akuntabel, menjadi sistem yang sangat partisipatif, ya. Demokrasinya sudah partisipatoris. Sejak 2004 kita memilih presiden langsung, berarti itu adalah memberikan kewenangan kepada rakyat untuk memilih calon pemimpinnya. Dan itu bukan tanpa konsekuensi logis, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa itu disertai oleh tentunya pemahaman dari masyarakat bahwa ketika masyarakat diberikan satu tanggung jawab untuk menggunakan hak politiknya dengan memilih langsung, tentu itu tidak berhenti di situ. Lalu diikuti oleh pengawalan dari masyarakat itu sendiri terhadap proses pembuatan kebijakan publik. Ini masalahnya. Sehingga mengapa lalu muncul protes, muncul demonstrasi, karena apa? Karena lalu ada ketidakkesesuaian, gitu ya. Tidak kesesuaian antara apa yang disampaikan dalam kampanye di pilkada, di pilpres, gitu ya, dengan setelah mereka dilantik, kan gitu. Sehingga mulai protes. Dan itu adalah konsekuensi logis dari praktek demokrasi partisipatoris langsung, kan itu. Sehingga masyarakat sudah punya hak dan kewajibannya. Itu yang kita sebut dengan ownership, ya. Citizen sudah memiliki ownership, sudah memiliki haknya, gitu ya, sebagai warga negara. Sebagai negara
Archipelago. Indonesia tadi itu sudah saya sampaikan sedang bergeser, dan yang lalu kita sudah mendengarkan bahwa sebetulnya Indonesia dinyatakan keluar dari middle income trap gitu. Tapi rasanya lalu kita diterpa oleh COVID-19 tahun 2020, rasanya secara ekonomi kita merosot kembali gitu ya, declining sharply, tidak hanya di ekonomi juga politik dan hukum kita juga merosot kan gitu. Ini tentunya proses yang panjang ya untuk Indonesia, tapi yang penting bagaimana kita menyiapkan, kita bisa husnul khotimah sampai long term, at least sampai 100 tahun Indonesia ya, umur Indonesia 100 tahun itu akan seperti apa wajah kita. Ini yang sangat penting mulai kita pertanyakan bersama. Lanjut. Tantangan krusial bagi Indonesia adalah bagaimana membangun demokrasi yang substantif, berkualitas, sehat dan beradab, serta otonomi daerah yang menyejahterakan rakyat, tanpa mengabaikan pentingnya menciptakan prakondisi yang harus dipenuhi dalam menjalankan demokrasi dan otonomi daerah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya maksudkan prakondisi di sini adalah kita harus menyiapkan, harus melakukan persiapan-persiapan kalau ingin kita memprediksi akan apa yang akan terjadi 5, 10, 15 tahun sampai tahun 45 gitu ya, katakan apa yang akan terjadi. Dibuatlah roadmap itu. Lah, prakondisi ini yang harus kita bangun sejak sekarang. Kalau sistem pemerintah yang demokratis mensyaratkan adanya partisipasi, adanya transparansi dan akuntabilitas, lantas apa yang menjadi kendala Indonesia untuk bergerak, bergeser tidak hanya sekedar partisipatif gitu ya, tapi juga transparan. Biasanya kalau transparan, birokrasi kita transparan, pemerintahan kita juga transparan, itu akan diikuti oleh katakan akuntabilitas yang relatif memadai kan gitu. Tapi kalau sudah kurang transparan, apalagi yang akuntabelnya kan gitu. Nah ini yang masih menjadi tantangan atau kendala yang kita hadapi bersama. Nah, ini tantangan krusialnya ya. Karena itu demokrasi dan otonomi daerah dijalankan tak boleh minus nuansa kebangsaan. Jadi kita jangan sampai menjalankan satu sistem demokrasi ini lalu melupakan semua nilai-nilai mulia yang kita miliki. Baik itu nilai-nilai budaya kita gitu ya, maupun nilai-nilai yang menjadi acuan penting. 4 konsensus dasar negara kita ini, khususnya Pancasila kan gitu ya. Itu harus menjadi acuan gitu. Bukan lalu dipolitisasi gitu kan. 4 konsensus dasar negara kita tidak boleh dipolitisasi. Jadi politisasi SARA, politisasi Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Jadi kita hanya menyampaikan saja gitu. Kulit-kulitnya gitu ya. Kostum-kostum keanekaragaman kita. Bukan itu. Jadi penghayatan, pengamalan kita itu genuine gitu ya. Bukan karena politik semata, tarikan-tarikan politik, tidak boleh seperti itu. Ya itu yang akan sangat merugikan kita sebagai bangsa, karena kita lalu kehilangan gitu kan pegangan sebagai bangsa besar yang memiliki nilai-nilai budaya. Kita lihatlah bagaimana Jepang ya. Jadi tentu Bapak Ibu sudah pernah ke Jepang lah paling kurang gitu ya, atau mendengarkan berita tentang Jepang gitu. Bagaimana negara ini, bangsa Jepang ini gitu dalam menjalankan kehidupannya gitu. Kita tahu bahwa ke masalah modernitas, mereka itu sangat pro pada modernitas. Tapi pada saat yang bersamaan, mereka itu sangat defense mechanism terhadap budayanya. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara kita pasti beda. Televisi di sana itu kita tidak leluasa untuk mendengarkan bahasa lain selain bahasa Jepang. Meskipun gitu ya, yang ditayangkan CNN dan sebagainya. Ini masalahnya. Jadi itu yang mungkin menjadi tantangan kita. Kita tidak cukup bangga, tidak cukup rasanya grabs gitu ya terhadap
nilai-nilai mulia yang kita miliki sendiri. Ini masalahnya. Ini tantangan krusialnya ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar ya harus menjadi petunjuk, guidance, karena konstitusi merupakan sumber dari semua sumber hukum yang tak boleh dinafikan oleh kita. Jadi tidak boleh ada yang bertentangan di situ sebetulnya. Tantangan lanjut ya, menjaga keutuhan Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang disebut pluralitas lokal tidak semudah membalikkan tangan. Perlu membangun daerah, mewujudkan pemerintahan daerah yang berkualitas, ya, yang efektif, efisien, kuat, dan demokratis. Artinya, otonomi daerah harus berhasil. Itu kuncinya sebetulnya. Karena kita sudah pernah memiliki sejarah waktu itu ketika ada pemberontakan daerah tahun 58 atau 59 itu. Jadi ini mungkin bisa dijelaskan sebetulnya kalau ada tanya jawab. Ini menarik sekali. Jadi kita harus belajar dari sejarah. Jangan sampai daerah-daerah itu kecewa kepada pemerintah nasional. Oleh karena itu diadakan di eranya Pak Habibie, waktu itu pemerintahan Pak Habibie, dibuka keran otonomi daerah. Tentu dalam konteks NKRI, bukan negara federal, tetap unitary state, negara kesatuan. Tapi memberikan keleluasaan daerah yang kita asumsikan atau dianggap bahwa kepala-kepala daerah sebagai putra daerah atau putri daerah yang memimpin daerah punya keberpihakan untuk memajukan daerah dan memberdayakan masyarakatnya. Sehingga apa yang terjadi? Muncullah melalui otonomi daerah itu klaster-klaster ekonomi baru. Itu bayangan kita kan gitu. Ya meskipun kelihatannya meleset gitu saat ini, kurang menggembirakan. Ini apa pula yang salah dengan itu? Karena itu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar membawa Indonesia agar maju. Daerah-daerah yang maju akan membuat Indonesia juga maju. Karena apa prinsipnya? Membangun Indonesia dari daerah. Tidak hanya membangun Indonesia dari bahkan desa gitu ya, dari kelurahan gitu. Nah, pusat dan daerah harus satu perspektif. Jadi memiliki perspektif yang sama dalam membangun negara. Sama-sama mengemban amanat mewujudkan tujuan atau kepentingan nasional, yaitu mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat. Kuncinya di situ. Jadi musuh bersama kita, gitu ya. Ancaman bagi Indonesia adalah ketika kita tidak mampu mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat. Khususnya mensejahterakan rakyat. Ketika kantong-kantong kemiskinan masih sangat signifikan, pengangguran luar biasa, sehingga apa? Indeks kebahagiaan masyarakat tidak terwujud, kan itu. Yang muncul justru indeks kesengsaraan rakyat, kan itu. Nah ini yang tidak kita harapkan. Ya, ini yang harus bagaimana sebagai pengurus negara mengurus tentunya rakyat agar dapat dientaskan dari apa yang kita sebut dengan indeks ketidakbahagiaan atau indeks misery index ya, indeks kesengsaraan tadi. Jangan ada lagi katakan stunting kan gitu ya, penyakit-penyakit seperti lumpuh layu dan sebagainya itu kan. Ini kan menunjukkan bahwa kekurangan gizi yang sangat luar biasa. Lanjut. Gerakan membangun Indonesia dari daerah ya tak boleh henti, apalagi mengalami stagnasi. Diperlukan kesungguhan, ya, komitmen dan konsistensi yang tinggi semua stakeholders terkait, ya, baik lokal maupun nasional untuk membangun Indonesia dari daerah. Artinya diperlukan penguatan visi kebangsaan Indonesia, khususnya visi strategis kontekstual untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Seiring dengan itu, Indonesia memerlukan pemimpin dengan kepemimpinan profetik, yaitu kepemimpinan cerdas, berani, tegas, bervisi luas, berintegritas, bersih, bermoral utama, dan berjiwa negarawan, statesmanship. Peran pemimpin dan tokoh sangat besar dalam memajukan Indonesia, keteladanan pemimpin dan tokoh
baik itu di pusat maupun daerah, akan menjadi panutan warga masyarakat. Lanjut. Mengapa itu penting? Karena perbaikan kondisi Indonesia harus dimulai dari pemimpinnya. Etika merupakan nilai dasar yang harus dipegang pemimpin, karena etika dibutuhkan untuk memperindah tatanan kehidupan. Juga sangat diperlukan untuk mengatasi masalah keumatan dan kebangsaan, seperti yang sudah diuraikan di atas. Selanjutnya, kita mencoba melihat sedikit tentang distorsi dan solusinya. Penegakan supremasi hukum ya atau nomokrasi itu harus mampu mengawal penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan, pelanggaran, perilaku represif dan distortif atau penyimpangan yang menyebabkan demokrasi berjalan secara tidak terukur dan anarkis. Sejauh ini reformasi sistem, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi berjalan sangat lamban. Terkalahkan oleh maraknya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan para elit dan pemuda. Tujuan untuk menciptakan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, tersandra oleh kuatnya praktik politik oligarki, monopoli, dan kong kali kong antara penguasa dan pengusaha yang berkolaborasi untuk kepentingan sendiri, untuk memelihara kekuasaan politik dan ekonominya. Di level pusat, lanjut, sinergi antara eksekutif dan legislatif berjalan relatif oke, ya, tapi belum ditopang sistem demokrasi dalam koridor institusional yang benar dan efektif, dan efektivitas mekanisme check and balances dalam bingkai sistem presidensial. Di level daerah, pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah belum mampu mengurangi ketimpangan sosial, memberdayakan masyarakat, dan memajukan daerah melalui pembangunan klaster-klaster ekonomi baru. Keragaman karakteristik, kekhasan, potensi, dan nilai-nilai yang dimiliki daerah, ya, local wisdom atau social capital, belum dimaksimalkan untuk membangun nilai-nilai budaya yang kompatibel, yang berkesesuaian, yang mendorong kreativitas dan inovasi lokal. Lanjut, pelaksanaan otonomi daerah mestinya mampu menciptakan relasi pusat daerah yang harmonis, itu harapannya sebetulnya. Dan keindonesiaan kedaerahan yang seimbang, yang balance. Jadi di otonomi daerah itu tidak boleh hanya kedaerahannya saja yang menonjol, gitu ya, atau keindonesiaannya saja yang menonjol, tidak. Jadi balance. Di situ ada kecintaan kedaerahan, tapi juga lebih cinta keindonesiaannya, sehingga memang oleh 3 hal sebagai berikut. Pertama, Indonesia adalah negara arsipelago yang unik dengan masyarakatnya yang majemuk. Oleh karena itu, pembangunan bangsa dan negara harus senantiasa menjadikan kemajemukan sebagai kekuatan, karena kemajemukan adalah sebuah anugerah Tuhan untuk dijadikan sebagai kekuatan sosial dan bukan ancaman. Lanjut. Kedua, dengan karakteristik masyarakat yang majemuk, sistem demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia merupakan pilihan yang tepat. Dengan sistem tersebut, seyogianya pembangunan demokrasi diarahkan untuk menghasilkan demokrasi substantif yang menyejahterakan seluruh rakyat, yaitu sila kelima, Pancasila, dan bukan untuk membangun politik oligarki yang hanya menguntungkan sekelompok orang. Demokrasi politik harus dibangun bersamaan dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi mengkhianati amanat para pendiri bangsa. Korupsi dan praktek politik uang dan atau politik transaksional yang marak selama era reformasi tak hanya menodai perjuangan para pendiri bangsa,
tapi juga merupakan pengkhianatan terhadap tujuan bernegara dan mencederai nilai-nilai demokrasi. Lanjut. Ketiga, Indonesia adalah negara hukum, negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Oleh karena itu, penegakan supremasi hukum merupakan harga yang tak boleh ditawar. Jadi sering dikatakan harga mati, gitu ya, yang harus diwujudkan. Maraknya korupsi, politik uang, kekerasan, pelanggaran, dan kesewenang-wenangan hukum, serta peredaran narkoba merupakan akibat dari tiadanya supremasi hukum. Kegagalan negara dalam menegakkan supremasi hukum berakibat pada makin besarnya ketimpangan sosial ekonomi, tumbuh kembangnya isu sara atau politisasi identitas, terjadinya pembelahan masyarakat, konflik dan kekerasan, serta terorisme. Dan terakhir, berdasarkan hal tersebut di atas, lanjut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemerintah khususnya dan masyarakat pada umumnya perlu secara sungguh-sungguh menegakkan hukum yang adil, yang menghormati hak asasi manusia, dan memperjuangkan pembangunan demokrasi Pancasila dengan memperhatikan secara seksama kemajemukan bangsa berdasarkan asas keadilan dan keadaban. Selain itu, tokoh-tokoh masyarakat, lintas agama, dan suku untuk sama-sama mengambil peran dalam menyamakan persepsi tentang bagaimana membangun bangsa dan negara yang adil dan beradab dalam masyarakat yang majemuk untuk persatuan Indonesia. Bila gagal memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, Indonesia akan semakin terpuruk baik secara sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya, dan hukum yang sebenarnya sudah terasakan sejak 2020. Tahun 2021, Bapak Ibu yang saya hormati, semestinya dijadikan peluang bagi perbaikan atau recovery berbagai bidang tersebut secara bersama-sama antara pemerintah dan rakyat. Dan perlu pelibatan masyarakat, apalagi dampak-dampak pandemi ini, mau tidak mau seperti seruan yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ya, bahwa masyarakat juga harus ikut menanggulangi, mengatasi COVID-19 dengan tentu taat pada prokes, protokol kesehatan dan sebagainya. Tentu untuk melibatkan masyarakat, pemerintah juga perlu memberikan satu, katakan, poin penting, bagaimana masyarakat itu juga dilibatkan dengan kepercayaan yang tinggi. Oleh karena itu, memang public trust sangat diperlukan oleh pemerintah dalam menanggulangi semua permasalahan kebangsaan yang sedang tentu kita hadapi bersama ini. Mungkin itu pokok-pokok yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada khilaf salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.